terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Tak terima anaknya gagal mendaftar sekolah, ratusan orang tua calon siswa baru segel sekolah di Manokwari. Ratusan calon jemaah haji asal Sorong, Merauke, dan Mimika diberangkatkan ke Makassar. Anak penderita hidrosefalus di Merauke membutuhkan bantuan. Pemkab Mimika kembali memberangkatkan 54 calon jemaah haji ke Tanah Suci melalui embarkasi Makassar. Di Makassar, kloter terakhir ini akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum bertolak ke Tanah Suci. Pemda Mimika terlebih dahulu melepas sebanyak 96 jemaah haji, sehingga secara keseluruhan sudah 150 jemaah haji asal Mimika yang berangkat ke Tanah Suci. Setelah tiba di Makassar, mereka akan ditampung bersama jemaah haji dari daerah lain sebelum diberangkatkan ke Mekah. Haji ini secara resmi sudah dilepas oleh Kementerian Kantor Kementerian Agama pada beberapa hari lalu, karena ada beberapa jemaah haji yang sudah berangkat karena akan datang kepada keluarganya di Makassar. Jadi secara resmi, nah hari ini secara resmi juga kami melepas dan melihat mereka yang kloter terakhir ini. Ini kloter terakhir dari Mimika yang jumlahnya 150, tetapi sekarang yang tadi berangkat kloter terakhir ini 54 orang. Yang notabene mereka langsung masuk ke asrama haji. Seorang jemaah haji menangis terharu karena akhirnya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Kayak daging itulah, pikiran sama keluarga. Kayak begitulah, tidak percaya. Kayak tidak mampu begitu perasaan. Ada anak, ada adik, begitu. Bapakku sudah meninggal. Mama ada di kampung. Saya orang Madura. Wali Kota Sorong Selasa kemarin melepas 108 calon jemaah haji melalui embarkasi Makassar. Seluruh calon haji ini dalam kondisi sehat. Saat tiba di Makassar, mereka akan langsung diperiksa kesehatannya. Ke-108 calon jemaah haji Kota Sorong ini terdiri dari 64 perempuan dan 42 laki-laki. Rata-rata mereka berusia 28 hingga 64 tahun dan masuk dalam gelombang kedua, kloter 17. Kita jamaah calon haji kebetulan kan masuk di gelombang kedua di kloter 17. Jadi kita berangkat dari Sorong, insya Allah besok tanggal 28 dan menuju ke embarkasi Sudiang. Tanggal 29 malam ini jamaah akan dilepas secara bersama seluruh Papua Barat oleh Gubernur Provinsi Papua Barat. Setelah pelepasan baru tanggal 1 Juli jamaah haji Papua Barat kloter 17 akan diberangkatkan menuju Tanah Suci karena gelombang kedua, maka akan langsung menuju ke Jeddah Arab Saudi dan melaksanakan ibadah haji. Jamaah haji kita yang 108 itu alhamdulillah sampai hari ini itu dalam kondisi sehat dan siap untuk diberangkatkan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Secara istitoah kesehatan lahiriahnya sudah terpantau baik. Kemudian karena ada persyaratan PCR 32 jam, maka nanti akan di PCR di embarkasi Sudiang Makassar sambil menunggu keberangkatan. Dari Sorong karena ini kan rata-rata sudah booster ya, sudah booster. Untuk penerbangan dari Sorong ke Makassar tidak ada masalah. Tapi nanti untuk penerbangan dari Makassar menuju Jeddah itu harus pakai PCR, maka oleh tim kesehatan akan PCR di Makassar. Di Merauke 56 calon jemaah haji
berangkat menuju embarkasi Makassar bergabung dengan jemaah haji dari Goa, Bovendigul, Mapi, Yapen, Waropen, dan Sarmi. Mereka tergabung dalam kloter 16. Dari embarkasi Makassar, mereka rencananya akan bertolak ke Tanah Suci pada 30 Juni. Jadi untuk Kabupaten Merauke, jamaah haji yang kuota 2022 ini sebanyak 56 orang jamaah. Namun tinggal ikut rombongan ini tinggal 31 orang karena 25 orang mereka-mereka yang berdomisili dari Makassar untuk berkunjung ke keluarga dan baca doa bersama di Makassar, sehingga nanti bertemu kumpul di Asrama Haji Sudiang. Tanggal 29 berangkat dari Makassar ke Arab kan? Iya. Nah itu gabung dengan kloter rombongan dari mana Bu Haji? Kami kloter 16 itu gabung dengan Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa, terus dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mapi, Kabupaten Yapen Waropen, dan Kabupaten Sarmi. Sebelum bertolak ke Makassar, seluruh calon haji dan keluarga berdoa bersama di halaman Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke. Lalu mereka diantar dengan bus ke bandara. Tim Liputan melaporkan. Kelangkaan BBM menjadi biang kerok antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Jayapura. Seperti yang terjadi di SPBU ini. 2 hari ini kendaraan antre panjang untuk mendapatkan BBM di SPBU. Bagi warga Kota Jayapura, antrean kendaraan ini sudah menjadi pemandangan sehari-hari yang membosankan karena ruas jalan tentu semakin sempit. Truk ini berasal dari beberapa proyek penimbunan baik di kantor gubernur, kantor MRP, dan berasal dari Entrop. Antrian ini menurut Pertamina disebabkan permintaan yang meningkat, sementara pasokan BBM tidak mencukupi. Saya pikir memang betul ya, kita selama 2 minggu terakhir terutama di kota, itu di APO itu kita lihat kalau pagi sampai siang banyak sekali dump truck. Ya, saya garis bawahi lagi bahwa antrian itu didominasi oleh dump truck. Indikasinya apa? Indikasinya bahwa dalam 2 minggu terakhir ini memang fokus pekerjaan proyek di Kota Jayapura ini sedang rame. Makanya dump truck yang biasanya beroperasi, dump truck itu kan lebih kepada penimbunan. Jadi ada proyek kantor MRP kalau tidak salah, kemudian juga proyek kantor gubernur, juga kalau tidak salah di Entrop ada proyek. Jadi mereka lebih cenderung untuk kejar target penimbunan dan kejar rate lah. Pertamina akan memberlakukan aturan baru yaitu yang boleh mengisi BBM jenis Pertalite dan Solar wajib mendaftar di aplikasi. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi. Afi Tindarto melaporkan dari Jayapura, Papua. Sisilia yang baru berusia 2,5 tahun ini hanya bisa terbaring lemah di rumahnya di kawasan Muting, Merauke. 3 minggu sejak lahir, Sisilia menderita hidrosefalus. Orang tua Sisilia sudah melihat keanehan di bagian wajah anaknya yang terus melebar, sehingga ia akhirnya membawa ke puskesmas. Berbekal surat rujukan dari puskesmas, Ludia kemudian membawa anaknya ke RSUD Merauke seraya berharap sembuh. Namun kenyataannya, untuk sembuh masih jauh dari harapan Ludia. Ternyata ia harus merujuk lagi ke rumah sakit lain, yaitu RSUD Dok 2 Jayapura. Merasa terombang-ambing, Ludia dan suaminya hampir putus asa. Mereka tidak memiliki uang karena suaminya Stefanus hanya bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Lahirnya di Muting tanggal 19 Januari 2020. Dia lahir dan penyakitnya mulai timbul ketika dia berusia 3 minggu. Awalnya seperti saya melihat bahwa dia punya kepala ini semakin melebar. Dan saat itu juga saya mau untuk dia berobat secara langsung, tetapi
kondisi biaya saya tidak mampu sampai sekarang ini. Sip. Ya, jadi saya sudah berupaya untuk bawa ke puskesmas, tetapi makin hari semakin membesar. Dan di situ saya juga kendala untuk biaya, tetapi rujukannya harus keluar dari Merauke ke Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Nah, di situ saya sebenarnya mau untuk dia sembuh, untuk dia berobat, tapi saya kendala di biaya pengobatan dan kebutuhan lain-lain selama di rumah sakit. Ada yang bantu, jadi dia Saat ini Ludia sebisa mungkin mengurus putrinya Sisilia. Ia berharap bantuan dari warga atau dermawan agar anaknya bisa tumbuh normal seperti anak-anak yang lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.